Pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan kasih yang benar kepada Allah. Kita ini masih dalam pandemi, tetapi situasinya memang masih, tetapi kita berada di Pranatal, di mana kita mengingat Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Saya baca begini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Hai segala kekasihku, hendaklah kita berkasih-kasihan sama sendiri, karena kasih itu daripada Allah. Dan barang siapa yang mengasihi, ia asalnya daripada Allah dan mengenal Allah. Dan ini sesuatu yang luar biasa, bahwa kita kalau berkasih-kasihan, saling mengasihi, berarti kita berasal dari Allah dan mengenal Allah itu. Kalau berasal dari Allah, berarti dari atas, dari sorga, dan mengenal Allah berarti mempunyai pengenalan secara pribadi yang bagaimana Allah itu luar biasa. Dia maha kuasa, Dia maha kasih, Dia maha hadir, maha tahu, maha segalanya. Puji Tuhan kalau kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita, bahwa Allah itu mengasihi kita karena Dia tidak tahankan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Maka kita melihat Allah itu kasih adanya, Dia memberi, Dia anaknya yang tunggal, Dia beri, Dia rela anaknya yang tunggal ini datang ke dunia. Jadi Allah itu kasih. Jadi kalau kalian melihat pribadi sekeliling, hati Allah, pikirannya, rencananya, kasih adanya. Dia sudah menyatakan kasih itu kepada kita. Maka kita akan dengar begini di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Di dalam inilah kasih Allah itu sudah diberi nyata kepada kita, bahwa Allah sudah menyuruhkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya dengan Dia itu kita boleh hidup. Di dalam inilah kasih itu, bukannya kita yang sudah mengasihi Allah, melainkan Allah yang sudah mengasihi kita, dan yang sudah menyuruh anaknya menjadi kurban perdamaian atas segala dosa kita. Puji Tuhan, kalau kita melihat di sini luar biasa ya, Tuhan mengasihi kita, mengasihi dengan tulus, sempurna, abadi. Kita melihat di sini bagaimana bukan hanya menyatakan anaknya itu berkorban, bapak itu berkorban, lahir di Betlehem, di kandang domba, dibungkus dalam lampin di palungan, diletakkan Dia. Tetapi Dia juga menjadi korban pendamaian di kayu salib. Karena salib itu adalah penyataan kasih yang luar biasa. Semua diberi, nyawanya diberi. Bukan hanya Dia menyatakan diri, tetapi juga pengorbanannya yang sempurna. Dia bangkit karena Dia mengalahkan maut itu bagi kita. Jadi sempurna kasih Allah itu kepada kita. Kita sudah menerima kasih yang seperti ini. Bagaimana kita mempunyai sikap, saudaraku? Kita akan melihat sempurna kasih Allah itu di dalam, kalau kita melihat ayat 11 dan 12. Supaya kita menanggapi yang sudah nyata kasih Allah itu kepada kita. Hai segala kekasihku, jikalau sebegitu Allah sudah mengasihi kita, maka patutlah berkasih-kasihan sama sendiri. Maka seorang pun tidak pernah melihat Allah jikalau kita berkasih-kasihan sama sendiri. Allah tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna bagi dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi patutlah kita berkasih-kasihan karena sudah melihat kasih Allah itu. Bukan hanya Dia datang menunjukkan dirinya, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tetapi juga Dia sudah menjadi korban pendamaian. Korbannya itu tidak ada taranya. Nyawanya diberi ganti kita. Darahnya tercurah untuk menebus kita dari segala dosa, penyakit, kelemahan. Jadi puji Tuhan saudaraku. Inilah yang kita lihat saudaraku. Membuat hati kita luas. Kalau ada hukuman, ada hakim, penghakiman, bahkan hati kita seringkali menuduh hidup kita. Rasanya bagaimana, kenapa kita melihat sikap seseorang, kita harus melihat juga apakah ini salah saya, atau apakah mereka karena tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau orang di luar Tuhan belum tentu mengasihi kita juga. Karena sikap mereka tidak seperti yang
firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka sikap kita harus benar mengasihi. Mengasihi dengan setulus hati kita. Jadi saya baca begini ayat 17. Di dalam inilah kasih itu sempurna dalam kita, supaya kita beroleh keluasan hati pada hari penghakiman atau hukuman. Lihat, ada hukuman, ada penghakiman, ada rasa dituduh hati ini. Tapi kalau kita melihat, karena sebagaimana Kristus dalam kasih, sebegitu juga kita dalam dunia ini. Jadi Kristus dalam kasih di dunia itu sudah pasti sudah dinyatakan kepada kita. Dia lahir di kandang domba Bethlehem dan dia mati di kayu salib. Dia sudah nyata kasihnya kepada kita. Allah itu sudah benar-benar mengasihi kita, membuat kita tidak perlu takut. Jadi kalau memang ada kekurangan kita perbaiki. Tetapi kalau ada memang orang mempunyai sikap tidak mengasihi kita karena kita mengatakan kebenaran, karena kita hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam kasih Allah, tapi tetaplah mengasihi Tuhan. Tapi hati ini tetaplah damai. Karena Yesus sudah mendamaikan kita oleh darahnya di kayu salib. Ayat terakhir begini dibuat satu kesimpulan. Karena untuk menyatakan kasih yang benar itu kepada Allah, maka ditulis begini dalam ayat terakhir, ayat 21. Maka hukum inilah yang telah kita dapat daripadanya, bahwa orang yang mengasihi Allah hendaklah mengasihi saudaranya juga. Haleluya. Jadi orang yang sudah melihat kasih Allah, kita mengasihi Allah jadinya ya juga mengasihi sesama kita. Jadi seimbang. Ada hubungan vertikal ke atas, horizontal ke samping, ke kiri di dunia ini. Selama kita di dunia ini harus juga wujudkan kasih Allah ini. Di Natal ini biarlah kita siap menjadi berkat, siap menyatakan kasih Allah kepada dunia. Karena untuk dunia juga Tuhan datang, bukan hanya untuk kita, semua. Tidak ada yang tidak dikasihinya. Tinggal doa kita, sikap hidup kita menyatakan kasih itu. Bukan hanya kepada saudara-saudara kita seiman, tapi juga semua orang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau menyatakannya melalui Yesus datang ke dunia yang panas, supaya kami diberi hidup kekal. Bukan hanya hidup kekal, tapi pemeliharaan tubuh jasmani rohani kami selama kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena korban-Mu di kayu salib itu menjadi korban pendamaian atas segala dosa kami, sehingga kami damai dengan Allah. Kasih Allah itu memenuhi hati, jiwa, pikiran, perasaan kami, seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kasih Tuhan di Natal, di mana kami menjelang yang sudah mendekat. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Dari pimpinan pusat daerah sampai ke pelosok-pelosok di daerah Indonesia sepenuhnya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kedamaian. Berikan kepada kami bangsa Indonesia kesatuan. Bagaimana kami bersikap hidup sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Di tengah bangsa negara kami. Jadikan kami berkat sebagai umat tebusan Tuhan. Kami mau saling mengasihi dulu lebih lagi di dalam keluarga Allah. Tetapi juga kami mewujudkan kasih itu keluar. Karena kami tahu kasih-Mu sudah nyata. Engkau mau datang dari sorga turun ke dunia ini. Kami juga tidak mau hanya nyaman untuk diri kami dalam keluarga kami sebagai keluarga Allah. Tapi juga kami mau nyatakan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, berkati dari gembala, para staf gembala dan juga para diaken, semua jemaat Tuhan. Berkati Bapak dengan berkat Tuhan, berkat Natal yang kami akan terima. Terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab doa kami. Karena kami terus di dalam kasih Tuhan. Allah itu kasih. Kami juga mau menyatakan kasih itu kepada sekeliling kami di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.